Halo bro, di sini saya begitu kasih di motor Suzuki Next. Ini mempunyai kendala di bagian CVT ya, atau mau susun bagian CVT Suzuki Next. Jadi Suzuki Next yang sudah injeksi. Jadi ini tadi saya bongkar untuk video pembongkaran itu nggak ada tadi masalahnya. Jadi untuk pembongkaran saya itu cepat-cepat mau beli spare part. Jadi ini tinggal ke pemasangan aja untuk bagian CVT ya. Ini tadi keluhan itu kotak-kotak bro. Jadi saat jalan atau saat stasioner itu bunyi kotak-kotak. Itu kadang sudah gobrak. Jadi di sini saya mau menjelaskan penyebab suara kasar atau suara kotak-kotak bro di motor jenis Suzuki Next. Nanti sekalian untuk pemasangan di bagian rumah roller sama di bagian puli ini. Jadi kalau teman-teman itu mempunyai masalah, teman-teman masalah di motor Suzuki Next ya, Suzuki Next itu mempunyai masalah suara kasar atau suara kotak-kotak, itu bisa di bagian roller ini yang sudah aus, atau di bagian ini bro, di bagian feeder. Jadi di bagian feeder ini jatuh bro. Jadi di bagian feeder ini usahakan harus bagus bro, jangan sampai ada kotak. Kalau di bagian feeder ini kotak, teman-teman gerakkan kayak gini ini nanti kotak di bagian feeder ini, nanti juga akan mendapatkan suara kasar atau suara kotak-kotak di bagian CVT Suzuki Next ini. Jadi bisa di motor yang lain itu juga bisa bro, untuk motor bagian CVT, untuk motor matic suara kotak-kotak itu bisa di bagian CVT ini atau di bagian rumah roller. Bagian sini itu usahakan seger aman, bagian roller, rumah roller ini usahakan di bagian sini untuk rumahnya ini jangan sampai ada yang aus bro. Kalau ada yang aus nanti akan menimbulkan suara kotak-kotak di bagian rumah roller ini. Masalah untuk roller nanti tidak bisa gerak naik turun bro. Jadi kadang itu mengganjal, kadang itu miring bro, mengganjal nih, nggak bisa naik. Kalau ini nggak bisa naik ya maka motor akan menimbulkan suara kotak-kotak di motor jenis Honda atau Suzuki atau Yamaha untuk motor matic. Jadi ini untuk tutorial ini Suzuki Next, tapi untuk penyebab masalah kotak-kotak itu bisa di motor jenis matic yang lain. Terus untuk penyusunan roller ya bro, ini beda bro. Jadi ini ada teflon, terus ini besi, beda bro. Ini kan besi, terus ini teflon, jadi beda bro. Teman-teman perhatikan di bagian roller ini. Jadi untuk bagian teflon ini bro, ini kan teflon, ini full dari sini, ini full bro. Dari sini ini full ke sini, ini yang teflon. Tapi kalau teman-teman putar ini teman-teman balik, ini besi, ada besinya yang terlihat besi ini, bukan? Jadi beda bro. Terus untuk penyusunan yang bagian teflon itu usahakan di bagian sini bro, di bagian kanan ya, atau di bagian kiri sini. Jadi nanti searah jarum jam. Jadi yang teflon nanti di sini terus teman-teman putar ini nanti di sini gitu bro. Untuk pemasangan untuk bagian roller. Jadi yang teflon itu kalau teman-teman pasang kayak gini, ini posisi di kiri. Nah, ini teflon. Yang terus ini kan besi loh ya bro. Nah, ini besi, ini kan teflon. Jadi untuk yang teflon ini posisi di sini di kiri. Teman-teman pasang kayak gini, posisi di kiri bro untuk yang teflon. Terus selanjutnya ini yang teflon juga di kiri terus. Jadi teman-teman puter ini yang teflon di kiri semua bro, untuk pemasangan biar rumah roller ini nggak cepet aus. Jadi untuk mengatasi rumah roller biar itu nggak cepet aus ya teman-teman, untuk penyusunan roller itu usahakan yang tepat, bro. Jadi untuk yang teflon itu di bagian kiri semua. Terus ini teman-teman tutup, ini teman-teman pasang kembali untuk penutupnya. Tutup ini untuk pemasangan kayak gini bro.
Terus ini bos bagian rumah roller ini usahakan jangan sampai goyang bro untuk bos. Jadi kalau bos ini nanti goyang itu juga mengakibatkan suara kasar di bagian CVT atau suara ngorok atau suara klotok-klotok. Nah, jadi teman-teman kayak gini ini usahakan bagus, jangan sampai ada goyang atau gerak dikit nanti akan menimbulkan suara kasar. Ini usahakan bagus kayak gini. Jadi saat digerakkan kayak gini ini jangan sampai ada goyang. Nanti kalau goyang ya motor suara kasar di bagian CVT bro. Nah, terus untuk pemasangan kayak gini, ini teman pasang kayak gini, teman-teman bisa dorong aja untuk pemasangan di bagian rumah motor. Teman-teman bisa dorong ya, ini kasih oli atau stempel bro biar masuknya itu mudah. Dikasih oli dulu sama sini, dikasih oli sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, atau stempel itu nggak masalah. Ini dikasih lumas biar masuknya itu nggak berat. Kadang agak berat loh untuk pemasangan ini. Kalau pemasangan agak berat teman-teman bisa dorong pelan-pelan. Oke bro, setelah terpasang kayak gini, ini udah terpasang, ini fanbel, ini tinggal teman-teman masukkan aja nih. Terus untuk pemasangan ini biar nanti di bagian pemasangan ini mudah, ini teman-teman bisa tongkal dari sini untuk rumah pulinya. Teman-teman tongkal kayak gini, ini biar ada celah untuk pemasangan rumahnya roller, biar ada celahnya ini bro. Kalau nggak ada celahnya kayak gini nanti untuk pemasangan di bagian sini ini susah. Nah, teman-teman kalau digerak-gerakkan terus teman-teman dorong ini biar masuk. Setelah itu para teman-teman pasang untuk bagian kipasnya ini. Setelah itu ada ring, gigi pengantar dulu bro, gigi pengantar engkol, starter engkol, terus ring. Ini untuk mur, ini ukuran 17 bro. Mur ukuran 17, ini teman-teman tinggal ratin. Nah, itu sampai geser kayak ini harus ada bisa jalan dulu sebelum diratin. Nah, jadi sebelum diratin ini harus bisa jalan. Ini menggunakan kunci shock 17 ya. Shock 17 bu ya. Ini bisa dites. Setelah itu teman-teman bisa persiapkan atau shock atau bros kayak gini. Teman-teman taruh sini bro. Teman-teman taruh sini aja mas. Teman-teman taruh sini. Nah, teman-teman nggak mencari alat untuk melepas ini, bisa dikasih shock kayak gini atau bros. Kalau teman-teman buatkan bros sendiri. Terus ini teman-teman daratin aja untuk bagian mur di sebelah sana. Wongnya nemburi. Nemburi. Setelah terpasang kayak gini, ini bagian puli belakang bro ya. Di bagian puli belakang ini kalau untuk kampas ganda yang di dalam sini atau mangkok ini itu sudah aus, maka akan menimbulkan suara gede-gede bro di bagian sini. Jadi kalau teman-teman masalah untuk tarikan awal, gede-gede itu di bagian sini bro, di bagian kampas ganda ini yang sudah aus atau macet. Kalau bagian kampas ganda ini aus atau mangkok ini udah aus,
untuk tarikan itu gede gitu bro, walaupun teman-teman itu sudah ganti fanbel, walaupun teman-teman sudah ganti fanbel ini, kalau di bagian kapas ganda sama mangkok ini jauh ya, nanti untuk tarikan itu juga akan menimbulkan gede bro. Jadi untuk CVT kalau mempunyai masalah gredek, tarikan awal gredek itu bro, kayak mau nyendal-nyendal, kayak mau loncat-loncat, itu penyebabnya di bagian CVT bro, bagian kapas ganda, bagian kapas ganda yang belakang ini yang sudah aus. Kadang di kapas ganda ada aus atau mangkoknya itu udah aus, jadi untuk cekraman itu kurang bro, itu yang penyebabnya suara gede itu di bagian sini. Jadi teman-teman ganti fanbel tetap bro, kalau teman-teman nggak cek di bagian kapas ganda. Terus langsung ke pemasangan. Ini pasang untuk bak CVT nya. Untuk bagian gigi ini teman-teman kasih oli atau stempel di bagian sininya. Kalau ini nggak bisa gerak, nanti saat rengkol itu berat bro. Tapi kalau teman-teman kasih oli atau stempel kayak gini, nanti lancar kayak gini ya, nanti itu untuk di starter rengkol itu mudah bro, nggak berat, ringan. Ini terus teman pasang kalau sudah dikasih stempel atau oli. Jadi usahakan harus bisa gerak kayak gini, lancar kayak gini. Kalau nggak bisa lancar kayak gini, nanti setelah rengkol itu akan berat. Jadi penyebab setelah rengkol berat itu di sini, gigi ini nggak bisa balik lancar atau nggak sempurna untuk putarannya. Jadi yang akan menimbulkan starter rengkol itu berat. Jadi teman-teman kalau mempunyai starter rengkol berat di motor matic, Suzuki Next atau motor yang lain di matic, teman-teman kasih oli atau stempel di bagian giginya ini. Nanti untuk starter rengkol itu mudah bro, nggak berat. Terus langsung ke pemasangan. Pemasangan bak CVT. Pemasangannya ada bosnya, jadi teman-teman harus pas dulu untuk bos. Nanti kalau bosnya udah pas, teman-teman ketok arah sini udah masuk sempurna. Teman-teman tidak ratain semua. Sudah dirate untuk baut bagian CVT nya ini. Jadi untuk baut CVT atau kunci ini menggunakan kunci T8 bro, T8. Ya. Terus ini untuk penutup bagian upper.